Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Risa Ifatur Rahma dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Adapun moto saya dalam pembelajaran yaitu efisien, fleksibel, dan terarah. Untuk inovasi pembelajaran yang saya lakukan berjudul validitas media pembelajaran tekanku berbasis cybergogi genre dan multimodal. Penelitian ini dilatar belakangi atas ketidaksesuaian pemahaman perkembangan teknologi kepada siswa dan tujuan pembelajaran sekarang. Contohnya, mereka lebih banyak bermain game dibanding mengulas kembali pembelajaran yang sudah diterima. Nah, tantangan di depan mata yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yaitu siswa, dengan pemanfaatan teknologi yang kita hadapi saat ini, ya, teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Aksi yang saya tempuh adalah mensinkronkan beberapa pemikiran siswa supaya mereka ketika kita ajar tidak mengalami keterpaksaan. Melalui pendekatan cybergogi, yaitu memanfaatkan fasilitas digital mereka, gawai mereka dengan pendekatan multimodal, yaitu antar teks, video, atau jurnal-jurnal lainnya yang membawa kemaslahatan pada diri siswa itu sendiri dan mengacu pada tentu profil pelajar berkemajuan secara Islami. Adapun sisi digitalisasi yang tidak kita lupakan adalah memanfaatkan semua itu ke dalam gabungan modul yang tentu bisa dipakai secara bersama-sama. Apa yang akan saya lakukan pertama kali? Ya, yang pertama adalah memberikan tes memberikan tes kepada siswa secara diagnostik. Nah, tes itu merupakan suatu kuis, ya, kuisnya adalah kodok melompat. Nah, ini seru. Mereka tidak akan sadar kalau mereka dites, ya. Tetapi alhamdulillahnya dari kodok melompat ini ada beberapa yang mencapai target maksimum, ada yang tidak. Nah, ini akan menjadi bahan untuk menentukan kelompok belajar mereka. Ada kelompok target yang A, sesuai dengan kapasitas mereka mengerjakan secara reguler, artinya mereka berada pada poin standar antara 70 sampai 80. Ada yang kelompok B di bawah standarnya. Ada yang kelompok C, ini yang paling pintar, di antara angka 90 sampai 100. Nah, kalau sudah berkelompok, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, kita memberikan treatment digital. Kita berikan modul ini, kemudian di-scan, kemudian diakses secara masing-masing kelompok tersebut, kemudian didiskusikan. Nah, tipe-tipe modulnya itu berjenjang sesuai dengan tingkat diferensiasinya dan bertipe sesuai dengan target peserta didik. Jadi tidak akan merasa keberatan, Bu, ini saya kok tugasnya banyak sekali, Bu, ini kok sedikit sekali. Tidak, semuanya sama. Untuk proses diferensiasi konten, saya terangkan satu-satu Bapak Ibu. Diferensiasi ini memahamkan dan mengevaluasi pengetahuan LHU mereka sesuai dengan bacaan, video, maupun literatur lainnya. Oke, bisa dilihat. Kemudian mengacu pada diferensi proses, itu mengajak siswa untuk mengedepankan pemahamannya sebelum mereka melakukan analisis, evaluasi, sampai pada akhirnya mengharuskan dalam berbagai bentuk dia bisa menulis LHU, mungkin tulisan, mungkin memvideokan, atau melakukan hal yang lain yang berkaitan dengan teknis, prosedur, struktural LHU itu sendiri. Langkah terakhir adalah menyajikan apa yang mereka tulis itu menjadi informasi yang lebih sederhana ke masyarakat melalui sebaran dunia sosialnya,
akun-akun yang mereka miliki, akun TikTok dan sebagainya. Nah, langkah ketiga ini disebut sebagai diferensiasi produk. Sehingga proses pembelajaran yang bertahap ini mereka mengerti satu hal, bahwa pentingnya mengelola soft skill berdasarkan capaian pembelajaran itu memiliki sudut refleks yang baik untuk dirinya sendiri. Bahkan modul ini dilengkapi dengan akses untuk menerjemahkan dan menjelaskan keterkaitan topik dan tema yang kita bahas di pembelajaran itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Loh Bu, apakah itu seharusnya kan tidak terlalu berkaitan? Justru pemahaman itu ya yang salah. Al-Quran dan Al-Hadis itu mendasari semua apa yang terjadi di dunia ini, sehingga menekankan ini juga mendukung adanya profil pelajar berkemajuan yang madani. Baik, selanjutnya langkah keempat adalah bagaimana mereka harus melaporkan hasil belajarnya kepada peserta didik lain atau teman sejawat. Nah, ini tujuannya mendiseminasikan hal yang baik kepada teman-temannya. Selanjutnya, ketika sudah selesai, kita ada di tahap proses terakhir. Nah, proses terakhir ini adalah proses untuk mengevaluasi apa yang sudah dipelajari sebelumnya menjadi pembelajaran yang sangat bermakna pada dirinya dengan menggunakan media tekanku. Nah, tekanku ini mengawali dari permainan ular tangga sebenarnya, tapi saya modifikasi dengan memasukkan wasit di dalamnya. Permainan ini juga diatur sama si wasit, bagaimana nomor dadu yang harus diterima pemain pertama, kedua, dan ketiga. Setelah proses itu, nah, siswa akan merasa, loh iya ya, saya dulu pernah bahas ini, saya juga pernah bahas ini. Oh, yang saya pahami begini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, permasalahan di awal akan terasa sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah terjawab dengan solusi yang inovatif. Nah, inovatifnya apa? Mereka tidak menyadari ternyata manajemen waktu yang biasanya digunakan untuk bermain game itu teralihkan dengan yang seperti ini, dengan permainan yang mengasah kecerdasan mereka dengan mengulang kembali apa yang diterima. Siswa akan memahami jati diri dan penting sekali untuk berproses, bertanggung jawab, kolaboratif, menghargai dirinya sebagai orang yang berkompeten. Adapun hasil penelitian saya menemukan proses pembelajaran yang berjenjang tadi, diferensi, konten, proses, kemudian produk, itu mencapai rata-rata nilai sebanyak 91,8%. Ketika kita menerapkan media tekanku, justru naik menjadi 93,2%. Nah, artinya apa ini, Bu? Nah, artinya ada usaha siswa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuannya. Nah, sejalan dengan peningkatan media ajar yang kita lakukan di kelas. Di sisi lain, validitas yang saya terapkan itu ada validitas isi dan kriteria. Nah, validitas ini membandingkan hasil tadi dengan efektivitasnya, ternyata mencapai 96%. Dan selaras dengan respon dari guru dan siswa itu hanya selisih 3% dari 97%. Alhamdulillah, permasalahan di awal terselesaikan dengan dengan modul digital yang efisien, praktis, dan terarah. Terima kasih. Disinilah proses penelitian saya, semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Saya Risai Fatur Rahma, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.